warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Subata, NPM 231434063. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari Ibu Tiflatul Husna, SPD MPD, soal UAS Apresiasi Sastra Anak SD. Jawaban saya nomor 1, yang sudah saya pelajari di mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD ini ialah tentang hakikat sastra anak SD, puisi bagaimana cara membaca puisi dengan benar agar yang menyaksikan atau yang mendengarkan bisa mengerti dan paham makna dari puisi tersebut. Saya juga menjadi tahu bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan tidak mengganggu pertumbuhannya. Yang kedua, pembahasan paling penting menurut saya mengenai tumbuh kembang anak dengan pola pikirnya yang masih berproses, berkreasi, dan berimajinasi. Sebagai orang tua atau sebagai pendidik, kita tidak perlu terlalu sering memarahi anak-anak karena dapat merusak saraf-saraf otaknya sehingga pola pikirnya menjadi lambat. Nah, yang ketiga, menurut saya materi yang tidak perlu ada ialah materi tentang drama. Karena dalam mempelajari drama agak sedikit sulit, yang dimana kesulitan tersebut dari kurangnya percaya diri dari anak-anak tersebut, dan kebanyakan anak-anak tersebut itu malu untuk menampilkannya. Tidak banyak anak yang percaya diri. Terus yang keempat, strategi saya dengan mengajarkan anak didik mengenai jenis-jenis dongeng yang sesuai dengan umur mereka, puisi anak, dan cerita rakyat. Menceritakan cerita rakyat dengan memberikan nilai-nilai moral dalam karya sastra anak. Nah, yang kelima itu persiapan saya sebelum membaca puisi. Saya menyiapkan diri saya terlebih dahulu untuk percaya diri. Terus juga saya memahami isi puisi yang sudah saya cari. Latihan vokal seperti latihan ucapan setiap kata agar lebih jelas pengucapannya. Naik turunnya nada suara agar tepat menyampaikan emosi dan makna puisi dengan tepat. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama, cari puisi terlebih dahulu. Setelah saya mendapatkan puisi yang menurut saya cocok, saya menulisnya. Setelah saya menulisnya, saya membacanya ulang agar memahami isi puisi yang telah saya pilih. Dan yang terakhir, saya latihan vokal agar ucapannya jelas dan dapat mengekspresikan dari puisi yang saya bacakan dan dapat menyampaikan makna tersebut dari ekspresi saya. Ilmu pedoman hidup. Karya Natasha Melina. Dikala mentari merekah, bergegas melangkahkan kaki, menimba ilmu setinggi langit. Masa depan siapa yang tahu? Hanya ilmu yang ku kejar, hingga titik darah penghabisanku. Belajar, itulah yang bisa kulakukan untuk menuju pintu kesuksesan. Meski kesulitan menghadang, takkan ku menyerah meraih ilmu. Ilmu adalah pedoman
hidupku. Nah, yang keenam, kekurangan saya itu saya kurang percaya diri, intonasinya sepertinya kurang tepat, kurangnya ekspresi dalam membacakan puisi tersebut. Yang ketujuh, nilai yang saya dapatkan itu 6 dari 10. Kenapa? Karena kekurangan itu tadi, kayak saya kurang percaya diri, intonasi yang kurang tepat, dan kurangnya mengekspresikan diri atau mimik wajah saya dalam membacakan puisi tersebut. Golden moment yang saya tuliskan selama perkuliahan berlangsung itu ada 4 golden moment. Nah, yang paling membekas di diri saya itu tentang mengenai tumbuh perkembangan anak dengan pola pikirnya yang masih berproses dan berimajinasi dan terus berkreasi. Dan kita tuh sebagai orang tua tidak terlalu sering memarahi anak karena dapat merusak saraf-saraf otaknya sehingga pola pikirnya menjadi lambat. Dan ketika kita terus memarahi anak-anak tersebut, jadi mereka kurang percaya diri untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan apa yang ingin mereka sampaikan. Mereka menjadi takut. Jadi sebaiknya sebagai orang tua atau sebagai pendidik, kita tidak boleh membatasi anak tersebut untuk berproses karena akan berdampak buruk bagi mereka ke depannya. Satu kata untuk mata kuliah apresiasi sastra anak SD ini ialah keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.